Keputusan mengejutkan Shin Tae-yong mengguncang dunia sepak bola. Krisis pemain serang timnas Indonesia. Shin Tae-yong putuskan Donny Tri Pamungkas jadi bek tengah meski bukan spesialis gara-gara Justin Hubner telat gabung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak beritanya hingga selesai. Shin Tae-yong dipuji setinggi langit. Timnas Indonesia dikenal super kuat, tapi pelatih Timnas Laos janji akan bawa kejutan mengejutkan di Piala AFF 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik taktik pelatih Laos, Ha Hyeok-jun? Bersiaplah untuk kejutan. Timnas Indonesia penuh pemain muda, Marcelino Ferdinand ungkap keuntungan besar yang bisa membuat tim Garuda tak terhentikan di Piala AFF 2024. Meski rasa lelah menghantui, apa yang membuat mereka siap berjuang dan menghadapi Laos dengan penuh semangat. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Gila, Shin Tae-yong terpaksa ubah posisi Donny Tri Pamungkas jadi bek tengah gara-gara Timnas Indonesia kehabisan pemain. Ada kabar mengejutkan dari Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan alasan mengapa ia harus membuat keputusan tak terduga dengan memainkan Donny Tri Pamungkas dalam posisi bek tengah saat melawan Myanmar di grup B Piala AFF 2024. Keputusan ini langsung mencuri perhatian karena Donny yang biasanya bermain di posisi lain tiba-tiba harus beraksi di area yang tidak biasa, yakni bek tengah bersama dua pemain lainnya Muhammad Ferrari dan Kadek Aral. Meskipun bukan posisi aslinya, Donny tampil luar biasa. Dengan penuh kepercayaan diri, ia tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga membantu skema serangan dari sisi kiri. Shin Tae-yong tidak ragu untuk mempertahankan Donny selama 90 menit penuh meskipun ada beberapa pergantian pemain di babak kedua. Keputusan ini bukan tanpa alasan karena Donny menunjukkan konsistensi yang luar biasa sepanjang pertandingan meski harus menempati posisi yang sebelumnya tak pernah ia mainkan. Lalu ada kabar mengejutkan yang diungkap oleh Shin Tae-yong tentang kehadiran Justin Hubner. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa sebenarnya posisi bek tengah tersebut sudah direncanakan untuk diisi oleh Hubner, pemain muda yang kini memperkuat Wolverhampton Wanderers U21. Namun karena Justin tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terpaksa melakukan perubahan besar dengan menempatkan Donny di posisi tersebut. Keterbatasan stok pemain di sektor bek tengah membuatnya tidak memiliki pilihan lain dan keputusan ini terpaksa diambil demi kekuatan tim. Lebih jauh lagi, Shin Tae-yong menekankan bahwa sektor bek kiri tengah memang menjadi titik lemah dalam Timnas Indonesia karena tidak ada pemain lain yang benar-benar mahir di posisi tersebut. Kakang Rudianto dan Sultan Zaki misalnya lebih nyaman bermain di posisi tengah atau kanan. Sehingga Donny yang sudah terbiasa bermain di sisi kiri karena kaki kidalnya menjadi pilihan terbaik yang bisa diandalkan. Kini Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan selanjutnya, yakni melawan Laos di pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo Kamis 12 Desember 2024 malam. Tim Garuda kini menempati posisi kedua di klasemen sementara, mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan. Mereka hanya tertinggal selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Laos dengan skor telak 4-1 di laga sebelumnya. Timnas Indonesia siap melanjutkan perjuangan mereka untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh dalam turnamen bergengsi ini. Pelatih Timnas Laos ucapkan pujian menggila untuk Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dinilai super kuat, tapi siap-siap kejutan dari tim Laos yang mengguncang. Pelatih Timnas Laos Ha Hyeok-jun tak bisa menahan kekagumannya terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Menjelang duel seru mereka pada lanjutan grup B Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo Kamis 12 Desember 2024, kedua pelatih asal Korea Selatan ini akan saling bertarung dalam sebuah pertaruhan besar. Ha Hyeok-jun
yang baru saja mengambil alih kepelatihan timnas Laos, memuji habis-habisan Shin Tae-yong. Menyebutnya sebagai pelatih legendaris yang telah mengubah wajah timnas Indonesia menjadi tim yang sangat tangguh. Kami semua tahu timnas Indonesia kini begitu kuat di bawah Shin Tae-yong. Dan meskipun kami menyadari betapa sulitnya melawan mereka, kami akan memberikan yang terbaik, ujar Ha Hyeok-jun dengan semangat membara. Selain itu, Ha Hyeok-jun juga menyebutkan sosok Park Hang-seo, pelatih legendaris asal Korea Selatan yang berhasil mengubah timnas Vietnam menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Dengan penuh rasa hormat, ia menyebut Park sebagai legenda hidup di dunia sepak bola Asia Tenggara. Tak berhenti di situ, Ha juga memuji kiprah Shin Tae-yong yang tak kalah fenomenal. Menilai pelatih Indonesia tersebut sebagai salah satu pelatih Korea Selatan terbaik yang pernah ada di Asia Tenggara. Shin Tae-yong adalah sosok legendaris di dunia sepak bola Asia Tenggara yang telah membawa kesuksesan besar untuk timnas Indonesia, tambahnya dengan penuh kekaguman. Ha Hyeok-jun yang baru memulai petualangannya bersama timnas Laos pada Agustus 2024 mengakui jika dirinya adalah pelatih Korea Selatan yang paling baru bergabung di Asia Tenggara. Meski belum memiliki pengalaman panjang seperti pendahulunya, Ha yakin bisa memberikan sentuhan berbeda dengan gaya permainan yang unik. Saya mungkin yang terbaru di sini, tapi satu hal yang pasti, timnas Laos akan menunjukkan permainan yang berbeda. Taktik dan strategi yang akan saya terapkan pasti akan membuat perbedaan, ujar pelatih kelahiran 27 Januari 1970 tersebut dengan percaya diri. Meskipun hanya memiliki pengalaman sedikit dengan timnas Laos, Ha siap menggebrak dan memberikan kejutan besar yang tidak terduga di ajang Piala AFF 2024. Timnas Laos di bawah asuhannya siap menantang dominasi tim besar Asia Tenggara dan menunjukkan bahwa mereka bisa lebih dari sekadar underdog. Marcelino Ferdinand bongkar rahasia kekuatan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain muda. Piala AFF 2024 jadi ajang pembuktian, tapi ada kejutan besar yang menanti di laga lawan Laos. Apa itu? Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, dengan penuh semangat mengungkapkan keuntungan besar yang dimiliki oleh skuad Garuda yang mayoritas diperkuat oleh pemain-pemain muda menjelang laga melawan Laos pada lanjutan grup B Piala AFF 2024. Meski timnas Indonesia harus menghadapi rasa lelah yang luar biasa akibat jadwal padat dan perjalanan panjang setelah pertandingan melawan Myanmar, Marcelino tetap optimis dengan kekuatan yang dimiliki oleh tim. Laga pertama melawan Myanmar memang terasa berat, apalagi bertanding di kandang lawan, namun hal itu tidak membuat Marcelino merasa terintimidasi. Kami sudah melewati laga yang sangat sulit melawan Myanmar, dan meskipun kami baru tiba di Solo dengan rasa lelah, kami siap menghadapi tantangan selanjutnya, ungkap Marcelino dalam konferensi pers dengan semangat yang membara. Keletihan yang dirasakan oleh tim menurut Marcelino dapat dengan mudah diatasi oleh semangat yang membara, terlebih karena timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. Dukungan dari para supporter setia yang akan memenuhi Stadion Manahan menjadi bahan bakar tambahan untuk tampil maksimal. Bahkan Marcelino melihat komposisi pemain muda dalam tim bukanlah suatu kekurangan, melainkan sebuah keuntungan luar biasa. Kami memang mayoritas tim yang muda. Dan ini menjadi kesempatan besar untuk kami membuktikan kualitas yang kami miliki, meski harus menghadapi lawan yang lebih berpengalaman, ujar pemain berusia 20 tahun asal Oxford United itu. Dengan rata-rata usia pemain hanya sekitar 20 tahun, timnas Indonesia menjadi tim dengan komposisi pemain termuda di Piala AFF 2024. Namun Marcelino dengan tegas menegaskan bahwa usia muda justru memberikan keuntungan tersendiri. Pemain muda memiliki proses pemulihan yang lebih cepat dan dengan mentalitas yang tepat kami bisa tampil maksimal, ujarnya. Mentalitas untuk menang menjadi kunci bagi skuad muda ini agar dapat bersaing dengan tim besar yang lebih berpengalaman. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen, sementara grup B Piala AFF 2024 mengumpulkan 3 poin dari 1 pertandingan. Meski Vietnam unggul selisih gol, skuad Garuda siap melaju lebih jauh dan memberikan kejutan besar di turnamen ini.
Pelatih Laos ketakutan dengan lemparan Pratama Arhan yang mematikan. Seperti tendangan sudut, mereka siapkan penangkal untuk menghadapi kekuatan mengerikan timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap menghadapi Laos dalam laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Laos Ha Heok Jun mulai memetakan segala kekuatan yang dimiliki oleh tuan rumah. Salah satu hal yang membuat pelatih asal Korea Selatan itu terkejut dan sangat mewaspadai adalah kemampuan luar biasa Pratama Arhan dalam melakukan lemparan ke dalam yang tajam dan mematikan. Hal ini terbukti ketika gol Indonesia tercipta ke gawang Myanmar pada pertandingan perdana, di mana Pratama Arhan memberikan andil besar dalam terciptanya gol tersebut. Pada pertandingan melawan Myanmar, tepatnya di menit ke-76, lemparan ke dalam Arhan memicu kemelut di depan gawang Myanmar yang berujung gol. Asnawi Mangkualam berhasil menyambar bola muntah yang sempat membentur tiang gawang sebelum memantul ke tubuh kiper Myanmar Zin Nyinyi Aung dan akhirnya masuk ke gawang. Ini bukan sekadar lemparan biasa dan pelatih Laos Ha Heok Jun menyebut skema lemparan dalam Pratama Arhan sebagai senjata mematikan yang bisa mengguncang pertahanan lawan. Dia bahkan memperingatkan agar seluruh pemain Laos tidak meremehkan ancaman ini mengingat betapa efektifnya lemparan Arhan dalam menciptakan peluang berbahaya bagi timnas Indonesia. Pratama Arhan memiliki kemampuan yang sangat spesial. Bek kiri timnas Indonesia ini dikenal dengan kemampuan melakukan lemparan ke dalam dengan jarak yang sangat jauh dan presisi tinggi. Keberhasilan Indonesia melawan Myanmar adalah bukti nyata dari kekuatan lemparan Arhan yang memukau. Bahkan, pelatih Laos menilai kualitas lemparan Arhan hampir setara dengan tendangan sudut yang sulit dibendung. Kami tidak melihatnya sebagai lemparan biasa, tapi memperlakukannya seolah-olah itu adalah tendangan penjuru yang berbahaya, ujar Ha Heok Jun mengungkapkan rasa waspadanya terhadap potensi ancaman dari lemparan mematikan tersebut. Dengan ancaman seperti ini, tim Laos jelas harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak menjadi korban berikutnya dari kekuatan luar biasa yang dimiliki timnas Indonesia.